Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة خصوصا لأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا شيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني خصوصا شيخ عبد الله شعراوي خصوصا كي هاجي شيخ محمد خالد بن عبد اللطيف البنكرلاني خصوصا شيخ محمد هاشم بن أشرف جنبان وخصوصا كي الشيخ أسعد شمس العارفين Situ Bono Hasan Kiai Haji Abdullah Masbur Hasan Kiai Haji Bisri Samsul Jemaah Khususan Kiai Haji Muhammad Dawam Anum Jannah wa Kiai Haji Mahfuz Syafi'i Kiai Haji Nur Ali bin Hajar Kiai Haji Zarqan Kiai Haji Muhajir bin Amsal Al-Habib Dr. Muhammad Abdul Fattah Khususan Kiai wa nafa'na fi ulumihim fid din wa dunil akhiratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fatihah. Satu lagi buat saudara-saudara kita, keluarga kita yang lagi sakit, mudah-mudahan wasilah daripada pembacaan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد فاز العابدون فقد فاز المخلصون. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus Ketua RW kita Bapak Sodikun, ibu-ibu yang hadir, jamaah Mushola Syariah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab. Sekarang bertepatan dengan tanggal 13 Rajab, yang bulan Rajab ini adalah bulan yang menjadi bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena bulan yang Allah jadikan buat kita semua ini ada 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah, bahwa sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan itu, di antara bulan haram itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan. Yang pertama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab lompat jauh. Ada beberapa sejarah yang dapat kita catat bahwa bulan Rajab ini terjadi di mana Sayyidah Aminah, ibunda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengandung Kanjeng Rasul pada bulan Rajab. Jadi pas bulan Rajab itu baginda Rasul sudah, Sayyidah Aminah sudah masuk 1 bulan kandungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas Rabiul Awal beliau lahir. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, pas 9 bulan. Ya, dari bulan Rajab sampai bulan Rabiul Awal. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang ke-7 dalam kalender Hijriyah. Kita kenalkan sama anak-anak kita. Ya, cuman kebanyakan kita hafalnya bulan Masehi, ya. Ya, paling tidak kita mengenalkan kepada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita ini buta dengan bulan-bulan Hijriyah. Kemudian peristiwa di bulan Rajab terjadi, peristiwa besar, di mana tanggal 27 Rajab tahun 11 kenabian itu terjadi peristiwa agung, peristiwa yang hubungannya dengan umat muslim, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab
ya tahun 11 kenabian. Kemudian pada tanggal 10 Rajab tahun 9 Hijrah terjadilah perang Tabuk, perang yang dilakukan oleh baginda Rasul terakhir tuh. Paling akhir, perang terakhir yang dilaksanakan oleh baginda Rasul yaitu perang Tabuk. Terjadi pada tanggal 10 Rajab tahun 9 Hijrah. Kemudian tidak lama kemudian wafatnya Raja Najasyi. Ini juga terjadi pada bulan Rajab, nggak lama dari perang Tabuk 9 Hijrah. Ya, ini peristiwa yang dicatat dalam sejarah di bulan Rajab. Ada lagi pada tahun 110 Hijrah, bulan Rajab, wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau usianya sangat muda ya, 39 tahun. Beliau wafat bulan Rajab tahun 110 Hijrah. Kemudian bulan Rajab juga wafat ulama besar Imam Asy-Syafi'i pada tahun 253 atau 58 tuh lupa saya, 200 Hijrah. Ini beliau wafat pada usia masih muda juga, 58 tahun. Ya, Masya Allah, ulama besar, termasuk pemegang mazhab yang dibuat oleh beliau. Beliau meninggalnya di Mesir. Nah, pada tanggal 16 Rajab lahirlah organisasi terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. 16 Rajab 1344 Hijrah. Ya. Sekarang udah umurnya tuh 102 tahun. Ya, udah 1 abad. Alhamdulillah guru-guru kita di Asyariah ini ngajinya sama ulama-ulama NU. Alhamdulillah di pondok pesantrennya itu gurunya semua guru dari ulama-ulama NU. Berarti sanad ilmu kita yang kita dapati dari guru-guru kita, insya Allah nyambung ke guru-guru kita sampai ulama-ulama NU terdahulu, insya Allah sampai kepada Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita buka halaman 18 apa 19 ini, 19 kalau nggak salah ya. Halaman 19 atas tuh ya, ya Ali ulis soburi salasu alamatin. Ketemu ya? Halaman 19 atas tuh. Makalah yang ke 90 ini. Ketemu Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walis saburi salasu alamatin as-sabru ala ta'atillahi ta'ala was-sabru alal musibati was-sabru ala qada'illahi ya Aliyu
walittaibi salasu alamatin ijtinabul harami wal hirsu ala talabil ilmi wala ya'udu lidzanbi kama la ya'udu al-halibu liddar'i. Ini kayaknya udah ya. Udah ini ya? Udah, kalau belum, kalau udah kita ingat lagi dah, nggak apa-apa. Ya Ali, wahai Ali, walis soburi, bagi orang yang sabar itu salasu alamatin, ada 3 tanda. Tanda orang sabar. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar atas menjalankan taat kepada Allah. Yang kedua, as-sabru alal musibah, sabar atas musibah yang menimpa. Was-sabru ala qada'illah, dan sabar atas ketetapan Allah. Orang dibilang sabar adalah saat dia memiliki 3 tandanya. Yang pertama, dia sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam menerima musibah. Yang ketiga, sabar atas ketetapan Allah. Ya, Allah menetapkan kita orang kaya, ya udah sabar. Ya nggak usah ngeluh, nggak usah nelangsa, nggak udah susah. Masa udah dikasih kaya masih ngeluh baik? Ya Allah, ya. Kalau emang yang hebat itu Pak ya, orang miskin sabar. Ya boleh dikatakan pantas nggak ya? Pantas aja. Orang kaya sabar, apalagi ini yang lucu, orang kaya dia ngeluh terus kerjaannya. Ya Allah, nggak punya rasa syukur pisan. 3 tuh kalau kita pengen tahu tandanya orang sabar, ya. Ya Ali, wahai Ali, walittaibi, dan bagi orang yang tobat itu salasu alamat, ada 3 tanda lagi. Kalau kita pengen disebut atau kita pengen dikatakan taubat, itu tandanya ada 3. Ya, ada berapa Pak? 3. Salasu alamat, 3 tanda. Kalau seandainya 3 tanda ini nggak dimiliki oleh orang-orang yang dikatakan taubat, maka dia bukan termasuk orang yang taubat. Tapi kalau dia punya 3-tiganya, berarti dia memang orang yang betul-betul taubat. Apakah kita termasuk orang-orang yang tergolong orang-orang yang taubat? Mudah-mudahan insya Allah. Apa tandanya? Yang pertama, ijtinabul haram, meninggalkan perbuatan yang haram, menjauhkan perbuatan yang haram. Tuh, orang taubat nggak akan pernah mau kembali bergaul dengan perkara-perkara yang haram. Kenapa dia taubat? Karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Nah, kalau dia taubat, maka ya konsekuensi logisnya dia tidak akan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka dia menghindari, menjauhkan daripada perbuatan yang haram. Wal hirsu ala talabil ilmi, yang kedua, tanda orang yang taubat itu, dia itu wal hirsu, ada ke apa ya? Kalau hirsu itu artinya tamak ya. Tamak artinya tamak, rakus ala talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Apa ya kalau bahasa ininya ya? Apa?
Rajin. Kalau rajin mah setelah ini pulang. Nah, ini tamak ini. Habis kemaruk, iya. Habis ngaji ini sholat isya, dia minta ngaji lagi. Ya. Minta ngaji lagi, pengen apa itu namanya tahsin qiraatil Quran. Tuh. Itu orang tamak tuh. Ya. Habis tahsin Quran, dia pulang jam 9, nyari majelis lagi. Majelis maulid, majelis ratib, majelis manakib. Ada di mana? Oh, ada di MRTCC. Berangkat. Tuh. Ya. Kayak model Kang Eko kan orangnya tamak deh nih. Tamak nuntut ilmu bagus, Pak. Ya. Tamak nuntut ilmu itu bagus. Karena memang tanda orang-orang yang mendapatkan ilmu yang barokah, dia rakus dalam menuntut ilmu. Dan termasuk tandanya orang bertaubat. Ya. Kita cuman jangan ngaji jauh-jauh di Sabah. Pas giliran ngaji di tempatnya dewek, ya Allah, orang masuk. Ya. Apa alasan ngantuk lah, apa segala macam. Dia nggak mau ngaji di tempatnya sendiri, maunya di tempat jauh-jauh. Ya. Ya nggak jelek sih. Tapi hikmahnya itu ada kesan yang dalam tanda kutip kurang pas. Ngaji jauh-jauh, ya ke Burangkeng dikejar, ke Cikarang dikejar, lah di musalanya dewek. Seminggu 2 kali, subuh sama habis maghrib, boro-boro dateng, ya baca japrian dari pengurus Geora, ya. Bukan orang sini, bukan. Mau orang Amerika sono. Orang sini mah, aduh, masya Allah, ya. Nah, jadi orang yang menjadi tandanya taubat itu diantaranya wal hirsu ala talabil ilmi, ya, rakus atau bisa dikatakan antusias tinggi di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, wala ya'udu lidzanbi kama la ya'udu al-halibu liddar'i. Orang yang taubat itu la ya'udu, yang ketiga ini, tidak kembali melakukan perbuatan dosa. Kama la ya'udu al-halibu liddar'i. Sebagaimana tidak kembalinya al-halibu itu apa ya, orang apa, bayi yang nyusui dari puting susunya tuh, ya. Jadi nggak kembali lagi. Itu baru namanya tobat, ya. Faslun, bermula ini fasal fi alamati syirki, menerangkan tentang tanda-tanda syirik. Syirik lu, itu bukan syirik. Syirik lu, kan suka pernah begitu mendengar Pak ya? Lu syirik banget. Nah, kalau yang syirik itu namanya iri. Di sini syirik ini adalah asyirku billah, perbuatan yang bisa menyekutukan Allah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa dawuh beliau? Ya Aliyu, wahai Ali, dengerin Baba ngomong sama kamu. Ini bab tentang syirik. Jangan pernah kita menyekutukan Allah. Sedikit pun nggak boleh. Ya. Nah, salah satu perbuatan yang menjurus kepada syirik ini kadang-kadang kita nggak sadar. Apa diantaranya Pak Ustadz? Salah satu perbuatan yang betul-betul bisa menjurus kepada perbuatan syirik yaitu riya. Apa itu riya? Ingin dinilai baik oleh orang alias pamer.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Sepi. Saya udah ngebotot-botot otot, orang dibalas, orang disaut. Tahu gitu mah orang yang narik otot. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Sederhana sekali, Pak. Kalau kita ingin bertemu kepada Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang berharap bertemu kepada Tuhannya, kuncinya satu, falyamal amalan saleh. Falyamal amalan salihah. Beramallah, berbuatlah yang saleh, berbuat baik apapun. Tapi ingat, syaratnya juga satu, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-sekali ente syirik, berbuat syirik kepada Allah, ya, terhadap oleh apapun lah, oleh siapapun. Wala yusyrik, janganlah berbuat musyrik, ya, wala yusyrik bi'ibadati, di dalam beribadah kepada Allah, ya, oleh apapun, oleh siapapun. Kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun dalam hal beribadah. Ulama-ulama ahli tafsir menjelaskan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, berbuat syirik di dalam ibadah kepada Allah itu adalah beribadah dengan cara riya. Tuh, Bu, riya. Ada yang namanya riya di sini? Ada ya? Riya itu pengen dilihat orang, pengen dinilai baik, pengen dinilai soleh, pengen dinilai tawadhu, pengen dinilai orang ini rajin jamaah. Jadi ibadahnya itu cuman pengen dinilai sama orang, itu namanya riya. Riya itu bagian daripada syirik, syirik kecil. Lah kalau setiap hari dikerjakan bisa jadi syirik besar. Nauzubillah min zalik. Tuh, ya. Nih besok nih musola kita pengen dieksekusi pintunya, pengen di sliding tackle. Bocah kecil mah tahu ya, pintunya pengen di sliding tackle. Nah kalau kita ini bagian daripada liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Ketika bapak ibu mendermakan sebagian hartanya untuk musola ini, itu adalah jelas bagian daripada amal soleh. Tapi ingat Bu, Pak, jangan ada muatan lain. Jangan ada sesuatu niat kita yang baik ini terintervensi, tercampuri dengan kepentingan yang lain. Ya, Kang Hidir kepengen langsung menanggung semua renovasi yang akan dibuat oleh DKM. Amin. Contoh nih mah contoh. Mana Kang Hidir ya? Saya padahal nggak lihat Kang Hidir ngucap, nggak taunya ada orangnya. Ya. Tapi beliau nggak mau, jangan sekali, dia nggak mau orang tahu bahwasanya beliau yang menghandle semua. Akhirnya japri sama Kang Eko, Kang punten, ini dari hamba Allah, semua biaya ya bikin pintu itu dia yang nanggung. Tuh, ini cuman hamba Allah, dari hamba Allah.
Ya, dia nggak mau disebutin namanya. Bagus nggak tuh? Bagus. Bagus banget itu, Pak. Ya. Yang model seperti itu adalah amal soleh. Ya. Berarti Pak Ustadz, DKM nggak usah bikin pengumuman. Lah nggak begitu juga. Ya. Tujuan DKM mengumumkan atau melembagakan para donatur itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya yakin infak dari Bapak Ibu itu betul-betul lillahi ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya, sedekah untuk masjid, jariyah untuk musola itu dipastikan akan mendatangkan keberuntungan. Betul, Pak? Ya, makanya Bapak Ibu yang punya sebagian harta jangan sungkan-sungkan. Berapapun ada di tangan kita, ya, apakah itu nilainya besar atau kecil, itu bukan menjadi ukuran, tetapi yang menjadi ketentuan ukuran kita nih di dalam hati kita nih. Apa artinya ya menghandle semua pekerjaan yang ada di musola ini, tapi cuman pengen sum'ah, pengen namanya diviralkan di grup musola. Ya. Kata Kang Redi, Pak Eko nih, pokoknya dari saya nih 30 juta. Ya. Pokoknya udah. Tiba-tiba Kang Eko tidak apa? Tidak sempat ngumumin. Langsung dijapri. Kang Eko gimana sih? Masa belum dicatat anuan saya? Oh iya lupa. 30 juta kan nggak kecil, Pak. Apakah itu ada sebuah indikasi sedekahnya diterima? Wallahu a'lam, boleh jadi tanda-tanda sedekah yang kagak diterima. Karena apa? Komplain sama pengurus. Ya Allah, nggak ketulis. Ya. Jadi ada, Pak, ketika ada seorang hamba Allah yang dia itu bersedekah, namanya disebutkan, dia merasa terganggu. Astagfirullahaladzim, ini pengurus DKM gimana sih? Kenapa nama saya ada? Ya, ada juga yang terganggu juga namanya nggak disebutin. Brengsek, brengsek ini ketua DKM ini. Orang diantak, besok gua kagak nyumbang lagi. Nah, ada yang begitu. Ya. Bukan di sini, bukan. Orang sini mau, gak usah ditanya. Ya. Masya Allah ya. Nih, mumpung ini kesempatan, peluang besar, ya, peluang besar. Kita belum tentu kedepannya itu bisa nyumbang buat musola, belum tentu. Mumpung kita dikasih rizki. Nah, jadi kalau kita nyumbang ke musola, niatnya pengen pamer, itu bagian daripada syirik. Cuma namanya syirik kecil tuh. Jadi ibadah apapun yang semata-mata untuk ingin diperlihatkan kepada orang dan dinilai baik sama orang, itu namanya ria. Dan ria termasuk penyakit hati. Ibu kalau dipuji sama laki, seneng nggak Bu ya? Seneng banget. Ya, Mama malam ini saya melihat Mama itu seperti artis yang paling cantik. Nah, waduh ya, pokoknya ya Amanda Manopo kalah katanya. Seneng. Kalau dipuji sama laki seneng nggak apa-apa, masih bagus lah. Pertama lakinya dapat pahala, ibu juga bisa berpotensi dapat pahala karena lebih menghargai penilaian suami. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau seandainya ibu diomongin bagus sama orang lain, kemudian ibu merasa senang, nah itu juga bagian daripada sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Ada sifat ujub. Ada sifat ujub. Ya. Ya Ali, wahai Ali, walil kafiri salasu alamatin.
Walil kafiri, bagi orang kafir itu teh salasu alamatin, ada 3 tanda. Apa tanda yang pertama? Asyakku fillahi. Asyakku fillahi, ragu kepada Allah. Tuh, kalau tanda orang kafir begitu, ya. Ragu terhadap Allah. Dia nggak yakin kalau Allah itu maha kuasa. Dia nggak yakin bahwasanya Allah itu bisa memberikan segalanya. Dia tidak yakin kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sang pencipta. Makanya di dunia ini ada orang yang anti Tuhan. Namanya orang anti Tuhan. Kalau ateis apa? Ateis ya. Kalau komunis? Anti Tuhan juga. Anti Tuhan juga. Yang anti agama apa? Ateis. Ateis. Nah, coba ntar nanya sama anu. Ya. Ya. Ateis, komunis itu orang yang anti Tuhan, anti agama, yang nggak punya agama. Ya. Nah, dia orang kafir itu model begitu. Dia nggak percaya sama Allah, percaya sama yang lainnya. Tuh kafir tuh. Ya. Bahkan kita merasa bisa melakukan sesuatu seperti Nabi misalnya. Itu juga bagian daripada kekufuran. Berarti kita menganggap diri kita ini lebih sama dengan makomnya Nabi. Nggak boleh. Kalau kita ngaku makom kita, misalnya makom saya ini seperti makom wali, itu mah sah-sah aja, cuman boleh jadi itu menjadi apa? Sifat ujub, bangga. Ya, bangga. Tapi kalau ngaku saya ini makomnya sama Nabi, nah ini kufur. Ya, kufur. Kalau Kang Eko ngomong saya ini derajatnya sama mau Ustadz Lutfi, sama pakai Zidan, ya itu boleh-boleh aja, silakan aja. Ya. Tapi kalau saya ini derajatnya sama Nabi, ya ente mah belum ada apa-apanya, ini nih, ya. Ini namanya termasuk kufur. Yang kedua, wal bugdu fi ibadillah, benci banget di dalam beribadah kepada Allah. Dia tidak mau menyembah Allah, ya. Benci terhadap, punten maaf, wal bugdu fi ibadillah, benci kepada hamba-hamba Allah, tidak mau berteman dengan hamba Allah yang soleh, yang baik, yang beriman, gak mau dia. Maunya berteman kepada kelompoknya yang tidak beriman kepada Allah. Tuh, itu tanda kafir tuh. Kalau ada orang yang benci sama sesama muslim, nah hati-hati tuh. Dia tuh muslim, ngaku muslim, tapi benci sama saudaranya sendiri, sama sesama muslim, berarti dia sama saja mensifati sifatnya orang kafir. Ya, kan orang-orang non muslim, ya orang kafir itu kan dia nggak senang sama orang muslim dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah. Kalau ada yang model kayak begitu, nauzubillah, ya. Yang ketiga, wal ghaflatu fi taatillah, senantiasa lalai fi taatillah, di dalam taat kepada Allah. Tuh. Ya. Subuh kesiangan, zuhur pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Isya ketiduran. Ya Allah, ya. Ghafla fi taatil, orang yang selalu lupa dengan taat kepada Allah, 11-12 dengan orang kafir. Lah bagaimana dia pengen dibilang beriman? Bagaimana dia pengen dibilang muslim? Dia malah lalai dengan perintah Allah, cuma gara-gara ngurusin dunia,
Cuma gara-gara sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya, dia lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya sama orang-orang kafir? Orang kafir emang sembahyang, sholat? Kagak. Orang kafir emang bayar zakat? Kagak. Orang kafir emang bayar sedekah amal jariyah ke musola? Kagak. Ya. Apa bedanya dengan orang-orang kafir kalau model begitu? Nah, itu tandanya kekafiran seseorang. Yang pertama, dia ragu terhadap Allah, tidak suka dengan hamba-hamba Allah, dan yang ketiga, lupa dengan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Aliyu, wahai Ali, lil munafiki, bagi orang munafik itu salasu alamatin, ada 3 tanda. Tek. Iza haddasa kadzaba, iza apabila haddasa berbicara, kadzaba goroh. Apa goroh? Bohong. Apa bohong? Membual. Ya. Apalagi kadzaba itu? Apa? Ngibul. Modus. Apa modus? Modal dusta. Wa idza wa'ada, dan apabila berjanji, akhlafa. Akhlafa itu ingkar janji. Wa idza tumida, dan apabila ia dikasih kepercayaan, khana, dia berkhianat. Wala tanfa'uhu mau'izatun, maka tidaklah tanfa'uhu, memberikan manfaat. Apa yang memberikan manfaat? Mau'izatun, mau'izah nasihat. Tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Apa? Nasihat. Nasihat apa baik? Enggak bakalan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tuh orang munafik. Ya. Itu kalau Bapak Ibu dengar lagunya Ida Laila, ya aduh enak banget tuh. Itu munafik namanya, itu munafik namanya. Bila berkata dia dusta, bila berjanji dia ingkari, bila dipercaya dia khianat. Itulah orang munafik. Tuh. Kalau itu saya, itu bukan Ida Laila. Ya, lagunya gimana tuh lupa saya. Ya. Nah, itu bukan lagu dulu itu. Lagu Mas Win lagi SD ya? Mas Winarto ya? Lagi SD ya? Lagu SD apa? Udah ada Pak RW kayaknya ya? Pak RW lagi SD itu ya? Hah? Udah tua ya? Iya. Jadi tandanya orang munafik kalau ngecaprak isinya dusta semua. Kita dulu pernah dihebohkan dengan orang Cikarang, tapi jadi artis. Sekarang artisnya itu jadi artis tenar lagi. Ya, kalau ngomongnya ilmiah, ngomong Inggrisnya. Masya Allah, saya pas ini jadi ketawa ya. Jadi apa ya, ngibulnya dia itu membawa berkah jadi artis. Iya, Masya Allah. Ya Allah, benar-benar itu orang luar biasa. Nah, ini hati-hati. Orang munafik itu akan disiksa ya di akhirat itu, di tempat yang paling aspal, yang paling rendah, yang paling bawah. Aspala sapilin. Udah aspal sapilin lagi. Udah tempat paling bawah, lebih bawah lagi. Ya Allah, kerak kali ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya.
Ada tokoh pada masa Rasul, Abdullah bin Ubay, saat perang Badar ya. Beliau itu di depan Rasulullah, ayo kita tinggikan agama Islam, li'ilai kalimatillah, li'ilai kalimatillah, li'ilai kalimatillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di depan Rasul, ayo kita bergerak, kita maju melawan musuh-musuh Islam. Tapi apa yang terjadi pas di persimpangan jalan, kelompok yang lain mengikuti Nabi terus berperang, dia malah melengos dia tuh. Itu orang munafik tuh, Abdullah bin Ubay. Kenapa? Ucapannya selalu dusta ya. Makanya kalau ada orang nelpon ibu, nelpon bapak, selamat pagi dengan Bapak Eko Novianto, ya saya benar sendiri, selamat ya Bapak Eko telah mendapatkan reward dari perusahaan kami sebesar 1 miliar. Waduh, langsung tuh, ya kan. Jadi apa Pak? Semua yang menjadi ucapan-ucapannya itu bikin orang jatuh cinta dengan kata-katanya. Termasuk yang menjadi korban itu istri-istri bapak. Saat itu dirayu, wahai kekasihku yang cantiknya seperti bulan purnama. Sekarang mau boro-boro dipuji. Ya, Masya Allah. Tapi ya itu tadi, banyak korban-korban. Ya salah satunya adalah korban istri kita. Karena apa? Korban daripada ucapan manis. Bu, tuh dulu kan ibu pernah dirayu sama laki ibu dulu ya. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah masih istiqomah, insya Allah sampai akhirat ya Bu ya, bersama-sama laki ibu. Allahumma amin ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji nggak pernah ditepatin, ntar ya besok ntar, iya ntar besok, begitu terus ya. Nah, biasanya itu nanti tuh menjelang pilkada, pemilihan pemilu, tuh anggota-anggota dewan tuh, pokoknya kalau saya menang musola ini saya bikin tingkat. Waduh ya, pas sudah jadi, wah jangankan tingkat ya, jangankan ngelongok aja orang ya. Tuh ditagih tarsok sok ntar ya. Saya lagi dulu nih, mau ngumpulin utang saya kemarin itu habis 30 M ya. Nanti kalau udah 30 udah lunas baru nanti saya bikinin tangga doang ya. Aduh ampun dah ya. Tuh. Wa idza tumina, kalau dikasih kepercayaan, dikasih jadi public figure, ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur, khona, dia khianat ya, nauzubillah min, dan tidak pernah menjadi manfaat buat dirinya, apapun nasihat masuk pada dirinya nggak bakalan masuk. Ya aliyu walil mura'i salasu alamatin yutimur ruku'ahu wa sujudahu ma'an nasi wa yankusuhu idza shalla wahdahu wa yanshutu lil mar'il ladzi yasna alaihi wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Ini cakep banget nih, terakhir nih Bu Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di sini nih. Walil mura'i ya, wahai Ali, tanda-tanda orang yang ria. Nih, hati-hati. Salah sualamatin ada 3. Summa yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nasi. Ia menyempurnakan ruku dan sujudnya ketika sholat bersama dengan orang lain. Tuh. Allah, waduh, dikhusu-husuin. Lagi ruku, Allahu subhana rabbiyal azim, ya Allah.
Lagi sujud juga begitu. Subhanallah. Masya Allah. Sholatnya, nih tanda orang ria. Kalau sholatnya itu ingin sekali mendapat perhatian dari orang yang di sampingnya. Tuh. Biasanya nggak pakai siwak, pakai siwak. Usrak asrek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah. Wah, batal lagi. Mulu us ya Allah. Ya, ingin sekali dilihat. Wah, ini orang sholatnya mantap banget gitu. Pas giliran sholat di rumah sendirian, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, sub. Sami Allah. Allahu akbar, sub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Suatu ketika dia lagi sholat duha, ya. Tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terima anaknya. Bapak kamu kemana nak? Lagi sholat. Kedengeran nama anaknya. Waduh, anak soleh. Ngasih tahu bapaknya lagi sholat duha. Waduh, anak soleh. Itu dilama-lamain tuh. Dilama-lamain. Bapak kamu belum selesai sholatnya? Belum. Tumben ini lama, kata anaknya begitu. Nah, suatu ketika besoknya lagi ada tamu. Dia lagi sholat asar. Cuman 5 menit lagi mau maghrib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak kamu di mana nak? Lagi sholat. Sholat apa? Sholat asar. Buset. Bentar lagi maghrib. Kata bapaknya, dasar anak sambal geledek. Orang mau jangan kasih tau gue lagi sholat asar tuh, Pak. Tanda begitu tuh, Bu. Ya, itu tanda orang yang riya. Ya, jangan sampai udah hilang sholatnya itu. Makanya apa? Yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'annas. Dia menyempurnakan sholatnya dengan sesempurna mungkin saat sholatnya itu bersama orang lain. Apalagi kalau jadi imam, ya Allah, bacanya panjang banget, dipaseh-pasehin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dilama-lamain, ya Allah. Udah gitu Pak RW-nya mau kencing lagi. Masya Allah, Kang Eko udah pengen kentut ditahan-tahan. Ya, ini Kang Redi sialan mau jadi imam lama banget. Ya Allah, ini dosa itu Pak. Ya, kalau imam lama banget, ya Allah, itu boleh jadi bisa jadi dosa buat yang lainnya lah. Jadi sumpah serapah, sambar geledek setan dah. Gua besok kapok sholat di sini. Ya Allah. Pas giliran sholat di rumah, ini nggak ada 1 menit. Itu kan geblek Pak. Semestinya harus jangan sampai dibeda-bedakan kayak begitu. Makanya di sini diterangkan nih, wa idza shalla wahdahu, dan kalau sholat apabila sholat wahdahu, dia sendiri, wayan sutu lil mar'i, ya, wayan sutu lil mar'i, dan dia giat, ya, lil mar'i, karena seseorang alladzi yasna alaihi, yang mana yasna orang itu bisa memujinya alaihi atasnya, wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Ya, ini masya Allah jangan sampai terjadi. Jadi begini Pak, tandanya orang ria itu dia menyempurnakan ruku dan sujud ketika sholat bersama dengan orang lain, dan menguranginya ketika sholat sendirian. Ini kan ngaco. Nah, dia semangat kalau seseorang memujinya, dan ia tidak mau berzikir kepada Allah hanya di tempat yang kosong dan dalam keadaan sepi. Dia nggak mau. Tapi kalau zikir tahlilan bareng-bareng, la paling gede lagi suaranya, ya. Apalagi kalau yang imam yang pemimpin tahlilnya udah baca doa, udah baca Robbana atina, udah langsung amin, aminnya gede banget, karena bentar lagi berkat pengen keluar. Ya Allah, bukan orang sini mau lebih parah.
Masya Allah ya Pak ya. Nah ini tanda ria, sekali lagi saya sebutkan, dia sholatnya khusyuk bener kalau dilihat orang, ya toh, dia semangat kalau dipuji orang, dan dia nggak mau berzikir kalau dia dalam keadaan sendiri. Kalau rame-rame zikirnya di di khusyuk-khusyuin. Nah ini tanda orang ria. Tanda orang ria pun termasuk bagian daripada syirik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.